Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Nina adalah seorang ibu rumah tangga yang sederhana, namun penuh ambisi. Ia menikah dengan Dimas, seorang pria yang awalnya sangat perhatian dan penuh kasih sayang. Namun, seiring berjalannya waktu, pernikahan mereka mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan. Semakin lama, Dimas semakin sibuk dengan pekerjaannya dan terlihat semakin jauh dari Nina. Ia mulai menunjukkan sikap apatis, jarang berkomunikasi, dan tak peduli lagi terhadap Nina yang kini merasa kesepian di rumah. Nina merasa ada yang hilang dalam pernikahan mereka, dan meskipun ia terus berusaha untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, ia merasa usaha itu tak pernah membuahkan hasil. Ia mulai berpikir bahwa mungkin liburan bersama suami bisa menjadi cara untuk menyegarkan hubungan mereka. Nina merencanakan sebuah liburan singkat ke tempat yang menyenangkan, berharap bisa kembali menciptakan keintiman yang telah lama hilang di antara mereka. Namun, saat Nina mulai merencanakan liburan tersebut, masalah baru muncul. Suatu sore, Ibu Dimas, Bu Tuti, datang ke rumah mereka dengan wajah ceria dan penuh semangat. Ia menyatakan bahwa ia merasa rindu dengan Dimas dan ingin tinggal bersama mereka untuk sementara waktu. Nina merasa cemas dan terkejut mendengar keputusan Bu Tuti yang tiba-tiba itu. Walaupun ia sangat menghormati ibu mertuanya, Nina merasa bahwa kehadiran Bu Tuti akan semakin membuat Dimas menjauh dari dirinya. Dengan hati yang berat, Nina menerima kedatangan Bu Tuti, meskipun ia tahu itu bisa semakin menambah jarak antara dirinya dan suaminya. Nina berusaha keras menjaga suasana rumah agar tetap nyaman, meski perasaan tidak nyaman terus mengganggunya. Ia mulai bertanya-tanya apakah ini memang jalan yang harus dilalui untuk mempertahankan pernikahannya, atau jika ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Dimas mungkin sudah tidak lagi peduli. Keadaan rumah tangga Nina semakin pelik seiring dengan kehadiran Bu Tuti. Meskipun niat awalnya adalah untuk mendekatkan diri dengan Dimas, kedatangan ibu mertuanya justru membawa ketegangan yang semakin mendalam. Bu Tuti, dengan sikap angkuhnya yang tak terkendali, segera memulai rutinitasnya sebagai penghuni baru di rumah Nina dan Dimas. Bu Tuti adalah wanita yang sangat bangga dengan status sosial keluarganya. Dia selalu menuntut perhatian dan tak segan-segan menunjukkan rasa superioritasnya terhadap orang lain. Tak lama setelah ia menempati rumah mereka, sikap Bu Tuti terhadap Nina mulai berubah menjadi sangat kritis. Setiap kali ia melihat Nina, ia akan mengomentari segala sesuatu. Dari cara Nina berpakaian, cara Nina merawat rumah, hingga pilihan makanannya. "Saya nggak paham kenapa kamu cuma di rumah saja, Nina," ujar Bu Tuti suatu hari dengan nada tinggi, sambil melirik Nina yang sedang menyapu. "Kamu tahu nggak betapa kerasnya Dimas bekerja untuk kita? Kalau bukan karena dia, kita semua nggak akan bisa hidup enak seperti ini. Sementara kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Cuma ongkang-ongkang kaki, menghabiskan uangnya." Kata-kata Bu Tuti seakan seperti pedang yang menikam hati Nina. Meskipun ia sudah terbiasa dengan kritik-kritik halus dari ibu mertuanya, kali ini semuanya terasa berbeda. Bu Tuti tidak hanya merendahkan dirinya sebagai istri Dimas, tetapi juga memperlihatkan kesombongan yang menambah kepedihan di hati Nina. Setiap kata yang terlontar dari mulut Bu Tuti seolah ingin membuktikan bahwa Dimas bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka, sementara Nina hanya menjadi penghalang dalam hidupnya. Nina mencoba untuk tetap tenang, meskipun dalam hati ia merasakan amarah yang mendalam. Ia tahu, bagi Bu Tuti, peran seorang istri hanyalah sebagai pelengkap, seorang wanita yang harus selalu berada di belakang suami, tanpa hak untuk ambil peran lebih besar dalam keluarga. Bu Tuti tidak pernah memandang Nina sebagai individu yang berharga, hanya sebagai perempuan yang terikat oleh status pernikahannya dengan Dimas. Hari-hari pun berlalu dengan suasana penuh ketegangan.
Nina berusaha untuk terus menunjukkan bahwa ia bukanlah wanita yang hanya duduk diam di rumah. Ia mulai merencanakan proyek kecil untuk dirinya sendiri, seperti mencoba memasak hidangan yang lebih kreatif atau mendekorasi ulang beberapa ruangan. Tetapi, tak pernah absen, Bu Tuti selalu hadir dengan kritiknya yang tajam dan merendahkan. Setiap kali Nina mencoba menunjukkan kemampuannya, Bu Tuti selalu dengan angkuhnya membandingkan Nina dengan Dimas, seolah-olah hanya pekerjaan keras Dimas yang layak dihargai. Kamu pikir dengan jadi ibu rumah tangga begini sudah cukup? Kalau Dimas nggak bekerja keras, kita semua bakal kelaparan. Nina, kapan kamu bisa berkontribusi lebih? Ujar Bu Tuti, kali ini dengan nada yang lebih menekan. Dimas selalu mengorbankan segalanya untuk keluarga ini. Tapi kamu? Apa yang kamu beri? Bukan cuma uang, tapi juga usaha. Kritik demi kritik datang dengan cara yang sangat merendahkan, dan Nina mulai merasakan tekanan yang semakin berat. Ia merasa seperti berada dalam bayang-bayang Bu Tuti yang terus-menerus mengecilkan segala usaha dan keberadaannya di rumah. Di satu sisi, Nina ingin menunjukkan pada Dimas bahwa ia juga punya kemampuan, tetapi di sisi lain, setiap kali ia mencoba, Bu Tuti akan hadir dan mengingatkannya bahwa ia bukanlah siapa-siapa dalam rumah itu, hanya seorang istri yang tak lebih dari penghabis uang. Dengan perasaan terluka yang semakin dalam, Nina mulai bertanya-tanya apakah ini adalah hidup yang seharusnya ia jalani. Ia merasa terperangkap dalam perangkap kesombongan Bu Tuti dan ketidakpedulian Dimas. Namun, satu hal yang Nina yakini, dia tidak akan membiarkan dirinya hancur hanya karena kata-kata seseorang yang merasa lebih superior darinya. Suatu pagi yang cerah, Dimas duduk di meja makan bersama Nina dan Bu Tuti. Udara di sekitar mereka terasa tegang, seolah ada sebuah pembicaraan besar yang sedang menunggu untuk diungkapkan. Dimas terlihat tidak seperti biasanya, terlihat lebih serius dan tertekan, seolah ada beban yang ingin ia sampaikan, namun ragu untuk mengatakannya. Nina yang duduk di hadapannya, merasa cemas. Bu Tuti, yang duduk di sampingnya, terlihat asyik dengan secangkir teh sambil sesekali menatap Dimas dengan ekspresi penuh perhatian. Akhirnya, Dimas memecah keheningan. Nina, Bud, aku mendapat tawaran kerja dari perusahaan besar di luar negeri. Mereka ingin aku pindah dan bergabung dengan mereka. Ini kesempatan besar untuk karierku, kata Dimas, suaranya sedikit ragu namun tetap penuh keyakinan. Nina terkejut mendengar berita itu. Hatinya seperti tertendang keras, tak bisa memahami apa yang baru saja Dimas katakan. Selama ini, ia sudah merasakan kesenjangan dalam pernikahan mereka. Dimas yang semakin jauh, kurang peduli, dan kini ia ingin pergi lebih jauh lagi, negara yang jauh, pekerjaan yang lebih mengutamakan waktu dan jarak, serta sebuah kehidupan yang lebih sepi. Jadi, kamu akan pergi ke luar negeri? Tanya Nina, mencoba mengendalikan perasaannya, namun suaranya terdengar serak. Dimas, kita sudah begitu jauh satu sama lain. Rumah tangga kita sudah sangat hambar. Apa kamu yakin ini waktu yang tepat untuk membuat jarak antara kita semakin jauh? Nina merasa hatinya hancur mendengar tawaran itu. Ia merasa seperti sebuah langkah mundur bagi hubungan mereka. Mereka belum sempat memperbaiki pernikahan mereka yang semakin rapuh, dan sekarang, Dimas malah ingin pergi lebih jauh lagi. LDR, Long Distance Relationship, itu terdengar seperti pukulan terakhir bagi sebuah rumah tangga yang sudah terjaga dengan susah payah. Namun, yang membuat Nina semakin terpukul adalah reaksi yang datang dari Bu Tuti. Wajah ibu mertuanya berubah menjadi merah, dan ekspresi wajahnya yang biasanya angkuh kini berubah menjadi marah. Bu Tuti menatap Nina dengan tajam, seolah-olah Nina telah melakukan kesalahan besar. Kenapa kamu harus menentang keputusan Dimas? Nina, teriak Bu Tuti dengan nada yang sangat tajam. Kamu harusnya bangga kalau Dimas mendapat tawaran seperti ini. Ini adalah kesempatan yang tak datang dua kali, dan kamu malah meragukan dia? Seharusnya kamu mendukungnya, bukan membuatnya ragu. Kenapa kamu selalu berpikir begitu sempit? Nina tercengang dengan reaksi Bu Tuti yang begitu keras. Ia merasa seolah-olah dipermalukan di hadapan Dimas. Semua rasa kecewa, frustrasi, dan rasa sakit yang ia simpan selama ini mulai membanjiri hatinya. Di matanya,
Bu Tuti tidak hanya menjadi ibu yang menginginkan yang terbaik untuk anaknya, tetapi juga seorang wanita yang terus-menerus menekan Nina agar menjadi wanita yang tidak pernah bisa berdiri sendiri. Seakan-akan Bu Tuti berpikir bahwa seorang istri harus selalu mendukung apapun keputusan suaminya, tanpa mempertimbangkan perasaan dan kebutuhan pribadinya. "Dimas, aku tahu ini kesempatan besar," ujar Nina, mencoba berbicara dengan tenang meskipun hatinya bergejolak. "Tapi aku juga punya perasaan, Dimas. Aku tak ingin kita semakin jauh. Aku ingin kita bisa memperbaiki pernikahan kita, bukan malah memisahkan diri dengan jarak yang lebih jauh." Dimas yang duduk di hadapannya hanya terdiam, tidak memberi respons yang jelas. Nina bisa melihat bahwa Dimas sedang bingung, terjebak di antara ibunya dan dirinya sendiri. Namun, Bu Tuti tidak memberikan kesempatan bagi Nina untuk berbicara lebih banyak. "Sudah cukup, Nina," sergah Bu Tuti, kali ini suaranya lebih keras. "Kamu harus bisa menerima kenyataan bahwa Dimas punya karir yang harus dijaga. Kamu harus lebih bijaksana dan mendukungnya. Kalau kamu sayang pada Dimas, kamu harus rela memberi dukungan, bukan justru menghalangi impiannya." Perasaan Nina semakin hancur. Semua usaha yang ia lakukan untuk menjaga pernikahannya seakan tidak dihargai, dan ia merasa benar-benar terpojok. Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Tuti, seperti serangan langsung terhadap harga dirinya sebagai seorang istri. Dimas, yang hanya diam di sisi, membuat Nina merasa lebih kesepian dari sebelumnya. "Jadi, kamu setuju dengan keputusan ibu?" tanya Nina pelan, sambil menatap Dimas dengan mata penuh harap. Dimas menghindari tatapan Nina dan hanya mengangguk pelan. "Iya, Nina, aku rasa ini memang kesempatan yang harus aku ambil." Nina merasa hancur. Perasaannya bercampur aduk, kecewa, marah, dan patah hati. Ia tahu ini bukan hanya tentang tawaran pekerjaan Dimas. Ini adalah tentang perasaan Dimas yang semakin menjauh darinya, tentang betapa ibu mertuanya selalu menjadi penghalang bagi hubungan mereka, dan tentang betapa sedikitnya perhatian yang Dimas berikan padanya. Suasana di meja makan itu semakin terasa mencekam. Nina merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Tak ada lagi tempat untuknya, hanya ada Dimas, Bu Tuti, dan dunia mereka yang semakin jauh darinya. Malam itu, suasana makan malam di rumah mereka terasa sangat berbeda. Dimas dan Bu Tuti duduk berhadapan di meja makan, menikmati makanan dengan penuh keheningan, namun dengan ketegangan yang hampir bisa dirasakan. Nina, yang duduk di ujung meja, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatinya terasa sesak. Ia tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, kata-kata tajam yang baru saja dilontarkan Dimas tentang keputusan kerjanya, atau perlakuan Bu Tuti yang tidak henti-hentinya mengkritiknya. Mereka berdua, Dimas dan Bu Tuti, seolah tak peduli dengan perasaan Nina. Tidak ada percakapan ringan atau suasana hangat seperti biasanya. Malam itu, mereka mulai melemparkan tuduhan demi tuduhan, memanggilnya dengan sebutan-sebutan yang menyakitkan, seolah Nina adalah orang yang tidak tahu apa-apa tentang hidup mereka. Bu Tuti yang lebih banyak diam sebelumnya, akhirnya memecah keheningan. "Kamu benar-benar istri yang bodoh, Nina," ujarnya dengan suara tajam, tanpa ekspresi. "Bagaimana bisa kamu menentang keputusan suamimu? Dia itu laki-laki yang bekerja keras untuk masa depan kalian, dan kamu malah merengek seperti ini. Tidak tahu etika sama sekali." Nina terdiam, mulutnya terasa terkunci. Semua usaha untuk berbicara dengan tenang, atau mempertahankan argumentasinya terasa sia-sia. Bu Tuti mengangkat tangannya, seolah ingin memastikan setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa masuk dan terpatri di benak Nina. "Kamu nggak tahu apa-apa soal ambisi Dimas," lanjut Bu Tuti dengan marah. "Dimas itu bukan hanya suami, dia seorang pria dengan mimpi besar. Dia berusaha keras untuk kita semua, dan kamu malah menghalanginya. Kalau kamu benar-benar istri yang baik, kamu pasti tahu bagaimana mendukung karirnya, bukan malah meragukannya." Nina merasa seperti ada yang menghimpit dadanya. Setiap kata yang terlontar terasa seperti pukulan beruntun, membuat dirinya semakin merasa kecil dan tak berarti. Dimas yang duduk di samping Bu Tuti hanya diam, seolah terperangkap dalam situasi yang ia ciptakan sendiri.
Nina berusaha untuk mengingatkan dirinya bahwa ini bukanlah masalah pribadinya dengan Bu Tuti, tetapi lebih kepada bagaimana hubungan mereka yang sudah terjalin dengan Dimas, suaminya, yang semakin jauh. Malam itu berakhir dengan suasana yang mencekam. Nina merasa terpuruk lebih dalam dari sebelumnya. Ia hanya bisa menunduk, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan dalam rumah tangga yang penuh dengan penghinaan dan kesombongan. Namun satu hal yang ia tahu, perasaannya kini mulai terkikis, dan hatinya mulai retak perlahan. Dimas dan Bu Tuti meninggalkan meja makan begitu saja, tanpa memberi kesempatan bagi Nina untuk membela diri. Mereka berdua tak pernah tahu betapa sakitnya berada dalam situasi seperti ini. Setelah malam makan malam yang penuh ketegangan itu, perubahan pada Dimas semakin terasa. Ia semakin jarang pulang ke rumah, sering menghindar dari Nina. Setiap kali Nina mencoba menghubunginya atau bertanya kapan ia akan pulang, Dimas selalu memberi alasan yang samar, atau bahkan tidak menjawab sama sekali. Nina merasa seperti berada dalam hubungan yang semakin jauh, dan setiap hari yang ia jalani di rumah terasa semakin kosong. Rasanya seperti ia tinggal di rumah yang hanya berisi dirinya dan ibu mertuanya, Bu Tuti, yang terus-menerus mengkritiknya. Bu Tuti, yang seharusnya memberi dukungan kepada Nina, justru semakin sering menyalahkan Nina atas keadaan yang semakin buruk dalam rumah tangga mereka. Suatu pagi, ketika Dimas pergi lagi dengan alasan pekerjaan, Bu Tuti menyindir Nina dengan nada sinis. "Lihat, Dimas lagi-lagi pergi. Kamu gak bisa jaga suami kamu, Nina. Kalau kamu bisa merawat suami dengan baik, dia gak akan sering pergi keluar rumah seperti itu," ujar Bu Tuti dengan nada mengejek, seolah-olah semua yang terjadi adalah salah Nina. Nina merasa terperangkap dalam dunia yang seolah hanya menuntut kesalahan darinya. Ia mencoba menjelaskan bahwa pernikahan mereka bukanlah sekadar tentang merawat suami, seperti yang dimaksud Bu Tuti. Ia ingin Dimas kembali peduli padanya, memperbaiki hubungan mereka yang sudah sangat jauh, namun Bu Tuti tak pernah mengerti. Ibu mertuanya hanya menilai bahwa semuanya terjadi karena Nina tidak bisa menjadi istri yang sempurna menurut standar mereka. Setiap hari terasa lebih berat bagi Nina. Ia mulai merasakan bahwa harapan-harapan kecilnya untuk perbaikan hubungan dengan Dimas semakin sirna. Ia merasa semakin terasing, seakan hidupnya kini hanya terfokus pada Bu Tuti dan bagaimana ia bisa memenuhi harapan-harapan yang tidak pernah bisa ia penuhi. Suatu sore, saat Nina sedang membersihkan rumah, pintu rumah terbuka dan Dimas masuk dengan langkah tegap. Yang membuat Nina terkejut adalah siapa yang ikut bersamanya. Di samping Dimas, seorang wanita muda dengan penampilan cantik dan seksi melangkah masuk, mengenakan gaun ketat yang menonjolkan tubuhnya. Wanita itu tersenyum manis pada Nina, tetapi Nina bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Ini Rena," kata Dimas dengan nada yang lebih ceria dari biasanya. "Rena adalah anak dari teman ibuku. Dia baru saja datang ke kota dan ingin berkenalan." Nina terdiam, mencoba menyembunyikan perasaan cemas dan bingung yang merayapi hatinya. Bu Tuti, yang mendengar suara mereka, segera keluar dari kamarnya dengan senyum yang lebar dan penuh antusiasme. "Oh, Rena," seru Bu Tuti dengan penuh semangat, langsung mendekati wanita itu dan menyambutnya hangat. "Apa kabar, sayang? Sehat-sehat saja? Wah, kamu benar-benar cantik, ya? Dimas nggak salah pilih teman, deh." Nina merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi ia tetap berusaha tersenyum walaupun hatinya tidak tenang. Ia menyadari bahwa Bu Tuti sepertinya sangat senang dengan kedatangan Rena, bahkan lebih dari senangnya terhadap Nina. Rena duduk dengan anggun di ruang tamu, memperkenalkan dirinya lebih lanjut, sementara Bu Tuti terus memuji-muji kecantikannya. "Kamu tahu, Rena ini bekerja di perusahaan besar. Pasti punya banyak pengalaman," kata Bu Tuti dengan suara yang sangat bangga. "Dia juga sangat pintar dan selalu rapi." Benar-benar berbeda dengan Nina, yang hanya di rumah saja, gak ada pekerjaan, dan selalu kelihatan kusam. "Kamu tahu, Dimas pasti suka banget kalau ada wanita seperti Rena yang bisa jadi contoh buat Nina." Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Tuti seperti tamparan keras di wajah Nina. Ia merasa semakin kecil dan tidak berarti di hadapan mereka.
Semua yang ada dalam dirinya, keinginan untuk memperbaiki pernikahannya, upayanya untuk menjaga keluarga, seakan tak dihargai. Bu Tuti tidak hanya membandingkan Rena dengan dirinya, tapi juga menunjukkan dengan jelas bahwa Rena adalah tipe wanita yang lebih sesuai dengan harapan mereka. Rena itu lebih berkarir, lebih mandiri, lebih cantik, dan lebih segalanya dibanding kamu, Nina, kata Bu Tuti, seolah tanpa beban. Kamu memang tidak bisa mengharapkan apa-apa kalau cuma menghabiskan waktu di rumah. Dimas pantas mendapat wanita yang bisa mendampinginya dalam semua hal, bukan hanya duduk diam di rumah. Nina merasa sangat hancur mendengar kata-kata itu. Setiap perbandingan yang dibuat oleh Bu Tuti membuatnya merasa tidak berharga. Rena, dengan segala kecantikan dan keberhasilannya, langsung membuat Nina merasa tidak cocok lagi dalam dunia ini. Dimas hanya diam, menyaksikan interaksi antara ibunya dan Rena, tetapi tidak berkata apa-apa untuk membela Nina. Rena tersenyum lebar kepada Nina, namun Nina merasa senyum itu seperti jarum yang menusuk. Wanita muda itu jelas tahu bahwa Bu Tuti sangat menyukainya, sementara dirinya hanya menjadi bayangan di rumah ini. Semua yang Nina lakukan terasa sia-sia. Ia merasa semakin terasing dalam rumahnya sendiri, dan Dimas semakin jauh, seakan lebih tertarik pada kehadiran Rena daripada memperbaiki pernikahan mereka. Hari itu, Nina menyadari bahwa bukan hanya Dimas yang mulai menjauh, tetapi Bu Tuti juga semakin menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap perasaannya. Ia merasa tak punya tempat lagi di dunia ini, kecuali sebagai bayangan dari orang-orang yang hanya menuntut kesempurnaan dari dirinya. Hari itu, suasana rumah terasa sangat tegang. Nina baru saja pulang dari pasar dan memasuki rumah dengan langkah berat. Begitu ia memasuki ruang tamu, ia melihat Dimas dan Rena duduk bersama di sofa. Mereka terlihat begitu akrab, hingga keduanya pun berciuman dengan mesra di depan Nina. Tiba-tiba, Rena menoleh ke arah Nina dan tersenyum. Namun senyuman itu terasa palsu bagi Nina. Senyum itu bukanlah senyum penuh keramahan, melainkan senyum yang penuh arti, sebuah senyum yang mengatakan bahwa ia tahu segalanya. Dimas hanya menatap Nina dengan tatapan kosong, seperti sudah kehilangan gairah untuk berbicara dengannya. Nina, kata Dimas akhirnya, suaranya datar, ada yang perlu kita bicarakan. Nina mengerutkan dahi, merasa jantungnya berdebar cepat. Apa yang perlu dibicarakan, Dimas? Jawabnya, suaranya bergetar, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Aku rasa aku sudah tahu apa yang terjadi. Kalian berdua? Nina tak bisa melanjutkan kata-katanya. Air matanya sudah menahan, tetapi ia tak mau menunjukkan kelemahan di hadapan mereka. Dimas terdiam, lalu menghela napas panjang. Rena dan aku, kami sudah menjalin hubungan, kata Dimas akhirnya, dengan nada yang dingin dan terpisah dari segala emosi. Seketika itu, Nina merasa seperti dunia runtuh di hadapannya. Ia terdiam, menatap Dimas dengan rasa tak percaya yang begitu dalam. Kamu dan Rena? Tanyanya pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Sejak kapan ini terjadi? Kenapa kamu bisa mengkhianatiku seperti ini, Dimas? Dimas hanya menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Nina. Rena, yang duduk di samping Dimas, menatap Nina dengan tatapan yang penuh tantangan, seolah ia tahu bahwa Nina tak bisa berbuat apa-apa lagi. Bu Tuti yang sebelumnya duduk di ruang makan mendengar pembicaraan mereka dan langsung mendekat, dengan wajah yang penuh keyakinan. Jadi, akhirnya kamu tahu juga, Nina, kata Bu Tuti dengan nada meremehkan, seolah peristiwa ini adalah sesuatu yang sudah ia prediksi sejak lama. Dimas sudah berhak mencari kebahagiaannya. Sedangkan kamu hanya duduk di rumah, tidak pernah berusaha menjaga suami. Rena lebih baik untuk Dimas. Dia lebih cerdas, lebih mandiri, dan lebih tahu bagaimana membuat Dimas bahagia. Kamu tidak bisa lagi menuntut sesuatu yang sudah tak ada. Nina merasa seperti diserang bertubi-tubi. Setiap kata Bu Tuti seperti pisau yang semakin mengiris hatinya. Jadi ini semua salahku? Tanya Nina, suaranya bergetar penuh amarah. Karena aku nggak cukup baik buat Dimas? Kamu bahkan membela Rena, yang jelas-jelas menghancurkan pernikahanku. Apa kamu nggak punya sedikit saja rasa empati?
Bu Tuti. Namun, Bu Tuti hanya tertawa sinis. Empati? Kamu harusnya belajar lebih banyak tentang bagaimana menjadi istri yang baik. Nina, jangan hanya fokus pada diri sendiri dan perasaanmu. Dimas sudah merasa kesepian bertahun-tahun karena kamu tidak bisa menjadi istri yang benar. Sekarang dia berhak untuk bahagia. Nina merasa matanya mulai kabur karena air mata yang menetes tanpa henti. Ia menatap Dimas, namun lelaki itu hanya menunduk, tidak berkata apa-apa. Keheningan yang begitu mencekam meliputi ruangan, dan Nina merasa terjebak dalam labirin perasaan yang begitu menyakitkan. Dengan suara yang penuh emosi, Nina berteriak, "Jadi kamu memilih dia, Dimas? Kamu benar-benar memilih Rena? Apa yang terjadi dengan semua yang kita bangun bersama? Apa yang terjadi dengan janji-janji kita?" Dimas mengangkat wajahnya, namun tidak ada tanda penyesalan di matanya. "Aku sudah memutuskan, Nina. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku tidak bisa terus hidup dengan seseorang yang tidak mengerti aku, yang hanya tahu mengeluh dan merasa terabaikan. Aku ingin Rena, dan aku ingin bahagia." Nina tidak bisa lagi menahan amarahnya. "Jadi, ini akhir dari semuanya? Kamu menolak aku begitu saja, Dimas?" tanyanya, suaranya semakin tinggi. Dimas berdiri, menghadap Nina dengan tatapan dingin. "Iya, Nina. Aku menolakmu. Kita sudah selesai." Seperti disambar petir, kata-kata itu membuat Nina terguncang hebat. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Hatinya seakan-akan terbelah, dan segala usaha yang ia lakukan untuk menjaga pernikahan ini terasa sia-sia. Tanpa ada peringatan, Dimas sudah memutuskan segalanya, dan Bu Tuti malah berdiri di belakang Rena dengan penuh keyakinan, mendukung setiap keputusan yang diambil oleh anaknya. Nina hanya bisa terdiam, merasakan dunia yang hancur di sekelilingnya. Semua impian, harapan, dan cinta yang ia berikan dalam pernikahan ini lenyap begitu saja, ditelan oleh perselingkuhan dan pengkhianatan. Ia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup setelah ini, tapi satu hal yang jelas, pernikahannya sudah berakhir. Perceraian pun menjadi hal yang tak terhindarkan. Beberapa bulan setelah perceraian yang mengguncang hidupnya, Dimas merasakan dunia yang dulu ia anggap stabil kini hancur lebur. Perusahaan tempatnya bekerja, yang dulu berkembang pesat, kini berada di ambang kebangkrutan. Setiap hari, Dimas harus menghadapi tekanan yang semakin besar. Utang yang menggunung, kekurangan dana untuk operasional, dan masalah yang tak kunjung selesai membuat Dimas terpuruk. Ia merasa seperti berada di tepi jurang, tak tahu harus kemana. Suatu sore, setelah pertemuan yang buruk dengan para pemegang saham yang terus menuntut, Dimas memutuskan untuk menemui ayah Rena, yang juga merupakan teman lama Bu Tuti. Pria tua yang bijaksana dan berpengalaman itu telah memberikan banyak nasihat kepada Dimas sebelumnya. Tetapi kali ini, Dimas benar-benar membutuhkan bantuan. "Ayah Rena," kata Dimas dengan suara pelan namun penuh harapan saat mereka duduk bersama di ruang tamu rumah ayah Rena. "Perusahaan saya sudah diambang kehancuran. Saya sudah coba segala cara, tapi tampaknya saya tidak bisa lagi menghadapinya sendiri. Bisakah Anda membantu saya?" Ayah Rena menatap Dimas dengan tajam, membaca ekspresi putus asa yang jelas terlihat di wajahnya. Setelah beberapa detik hening, ia akhirnya membuka mulut. "Dimas, saya mengerti betapa sulitnya keadaanmu. Tidak mudah menghadapi situasi seperti ini. Namun, saya tahu seseorang yang bisa membantu. Seorang investor besar yang telah berhasil membantu banyak perusahaan yang hampir bangkrut. Jika kamu ingin, saya akan mengatur pertemuan dengan dia." Dimas terperanjat mendengar kata-kata itu. Investor besar? Ia tahu bahwa ini bisa menjadi kesempatan yang langka, sebuah peluang untuk menyelamatkan perusahaannya dan mengembalikan semuanya ke jalur yang benar. "Benarkah? Anda bisa mempertemukan saya dengan investor itu?" tanyanya penuh harap. Ayah Rena mengangguk dengan tenang. "Tentu. Saya akan atur semuanya. Dia orang yang sangat berpengaruh, dan keputusan-keputusan cerdasnya telah memberikan keuntungan luar biasa bagi banyak perusahaan yang dia tangani. Kamu harus siap dengan segala kemungkinan, Dimas."
Jangan sia-siakan kesempatan ini. Dimas merasakan harapan baru tumbuh dalam dirinya. Ia bisa merasakan peluang besar di depan matanya. Terima kasih banyak, Pak. Saya sangat menghargai bantuan Anda. Saya akan siap untuk bertemu dengan investor itu. Dengan perasaan yang lebih ringan, Dimas meninggalkan rumah ayah Rena, merasa ada secercah harapan yang mulai menyinari jalan keluarnya dari kebuntuan ini. Ia tak sabar menunggu pertemuan yang akan mengubah nasibnya. Keesokan harinya, Dimas mendapat kabar bahwa pertemuan dengan investor yang dijanjikan oleh ayah Rena akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Ia merasa sangat gugup, namun juga penuh semangat. Jika pertemuan ini berjalan lancar, mungkin inilah saatnya untuk membalikan keadaan dan menghindari kehancuran perusahaannya. Pada hari yang telah ditentukan, Dimas hadir di sebuah restoran mewah, tempat yang dipilih oleh ayah Rena untuk pertemuan itu. Meja di sudut restoran telah dipersiapkan dengan baik, dan Dimas segera melihat seorang pria parubaya yang tampak sangat karismatik dan tegas sedang duduk menunggu di sana. Pria itu mengenakan jas hitam yang rapi, dan ekspresinya menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang sangat berpengaruh. Dimas mendekat dengan langkah hati-hati, merasa sedikit terintimidasi oleh aura kewibawaan yang dimiliki pria tersebut. "Selamat pagi, Pak," kata Dimas dengan penuh hormat, menyapa pria tersebut. "Selamat datang, Dimas," jawab pria itu dengan senyuman tipis. "Saya mendengar banyak tentang Anda. Ayah Rena sudah memberitahu saya tentang situasi perusahaan Anda." Setelah beberapa obrolan ringan, pria itu akhirnya membuka pembicaraan yang lebih serius. "Saya ingin kamu tahu, Dimas, bahwa keputusan-keputusan saya dalam berinvestasi selalu didasarkan pada visi jangka panjang. Saya percaya bahwa dengan pendekatan yang tepat, setiap perusahaan yang punya potensi bisa berkembang pesat. Saya pernah membantu banyak perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan, dan sekarang mereka menjadi pemain utama di industri masing-masing." Dimas mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh wawasan dan pengalaman yang dimiliki pria tersebut. "Jadi, Anda percaya bahwa perusahaan saya masih bisa diselamatkan?" tanya Dimas, suaranya penuh harap. Pria itu tersenyum. "Saya tidak hanya percaya, saya yakin. Kamu punya visi yang baik, dan dengan pendanaan yang cukup, saya rasa perusahaanmu bisa berkembang lebih jauh. Tapi itu semua bergantung pada keputusan-keputusan cerdas yang akan kita buat bersama." Dimas merasakan kebahagiaan yang luar biasa mendengar kata-kata tersebut. Ia tahu, ini adalah kesempatan yang tidak boleh ia sia-siakan. "Terima kasih, Pak. Saya siap bekerja sama dengan Anda." Ketika pertemuan berakhir, Dimas berjalan keluar dari restoran dengan senyum lebar di wajahnya. Ia merasa seperti mendapatkan angin segar yang sangat dibutuhkan. Dengan kucuran dana besar yang akan segera datang, perusahaan tempatnya bekerja akan selamat, dan ia bisa membuktikan pada dirinya sendiri, dan mungkin juga pada Nina, bahwa ia masih mampu bangkit dari kehancuran. Dalam hati, Dimas menyadari satu hal penting. Terkadang, dalam hidup, bantuan datang dari arah yang tidak terduga, dan ini bisa jadi adalah kesempatan kedua yang tidak ingin ia sia-siakan. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Dimas, Bu Tuti, dan Rena duduk bersama di ruang makan yang mewah, menunggu kedatangan investor yang dijanjikan. Pak Teguh, ayah Nina, sudah mengatur semuanya dengan rapi, dan suasana tampak penuh harapan. Dimas merasa sangat optimis, tak sabar untuk segera mendapatkan dana yang bisa menyelamatkan perusahaan dan mengembalikan dirinya ke posisi yang lebih baik. Rena duduk di sampingnya, terus memberikan dukungan dengan senyum manis. Sementara Bu Tuti tampak lebih santai, seolah semuanya akan berjalan lancar. Saat waktu makan siang semakin dekat, pintu restoran terbuka, dan seorang wanita masuk dengan langkah mantap. Semua orang di meja menoleh, berharap melihat sosok investor besar yang diharapkan. Namun, yang mereka lihat bukanlah seorang pria berwibawa yang siap memberikan dana besar. Yang masuk adalah Nina, istri Dimas yang dulu pernah mereka usir, wanita yang mereka anggap tak pantas untuk berada di ruang makan itu. Semua mata tertuju pada Nina, yang mengenakan pakaian formal dan anggun. Ia berjalan dengan tenang menuju meja, senyumnya terlihat penuh kedamaian.
Wajah Bu Tuti dan Dimas langsung berubah menjadi kaget. Tak ada yang menyangka bahwa Nina adalah orang yang dimaksud oleh Pak Teguh. Rena juga terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. "Nina?" Suara Dimas bergetar, seolah ia tidak percaya dengan kehadiran wanita yang selama ini ia tinggalkan. "Kamu di sini?" Nina mengangguk dengan tenang, lalu duduk di kursi yang telah disiapkan. "Iya, Dimas. Saya di sini," jawabnya dengan nada yang tenang dan terkendali, meskipun di dalam hatinya ada badai perasaan yang tak bisa dibendung. "Saya datang bukan untuk berinvestasi di perusahaanmu yang hampir bangkrut itu," lanjutnya, tatapan matanya tajam. "Saya datang karena saya mendapat undangan dari Pak Teguh. Saya bukan hanya istri dari kamu, Dimas. Saya juga seorang investor yang dihormati di perusahaan Pak Teguh." Suasana di meja makan tiba-tiba menjadi sangat hening. Semua orang terperangah mendengar penjelasan Nina. Bu Tuti dan Dimas saling berpandangan dengan ekspresi yang penuh kebingungan dan ketidakpercayaan. Mereka tidak menyangka sama sekali bahwa wanita yang dulu mereka anggap tidak berharga, yang mereka perlakukan seperti orang asing, adalah seorang investor besar dengan pengaruh yang luar biasa. Pak Teguh, yang duduk di sisi Nina, tersenyum bangga. Nina memang luar biasa. Dia adalah seorang profesional yang sangat dihormati dalam dunia investasi, katanya dengan penuh rasa bangga. "Saya sudah lama mengenalnya, dan saya tahu dia bisa memberi kontribusi besar bagi banyak perusahaan." Dimas masih tercengang, mencoba mencerna apa yang baru saja Nina ungkapkan. Kenapa kamu tidak memberitahu saya sebelumnya, Nina?" tanyanya dengan suara yang penuh tanya. "Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu adalah seorang investor?" Nina menghela napas, menatap Dimas dengan tatapan yang begitu serius. "Saya sengaja tidak mengungkapkan identitas saya kepada kamu dan keluarga, Dimas. Saya ingin menguji sikap kalian, sikapmu dan Bu Tuti. Saya ingin tahu apakah kalian bisa menghargai saya tanpa melihat status saya atau kekayaan yang saya miliki. Ternyata, saya salah. Kalian hanya peduli dengan status dan uang. Dan sekarang, saya melihat bagaimana sikap kalian yang sebenarnya." Bu Tuti, yang awalnya tampak terkejut, akhirnya membuka mulutnya dengan nada sedikit cemas. "Jadi, kamu investor yang selama ini membantu kami?" Suaranya terdengar kering dan terbata-bata. "Kamu tahu, kami hanya ingin yang terbaik untuk Dimas. Kami tidak tahu." Nina memotong, suaranya tetap tenang tetapi penuh dengan kekuatan. "Saya tahu, Bu Tuti. Saya tahu bahwa kalian berdua ingin yang terbaik untuk Dimas. Tapi apa yang kalian lakukan selama ini justru merusak semuanya. Semua keputusan kalian untuk menilai saya hanya berdasarkan penampilan dan cara hidup saya, tanpa pernah melihat potensi saya sebagai seseorang yang bisa membantu keluarga ini, hanya menunjukkan bahwa kalian tidak benar-benar memahami nilai dari seorang manusia. Jadi, saya datang bukan untuk berinvestasi di perusahaan kalian, Dimas. Saya tidak akan berinvestasi di tempat yang sudah dipenuhi dengan kebohongan dan pengkhianatan." Suasana semakin tegang. Dimas merasa seperti ada pisau yang menusuk hatinya, menyadari bahwa sikapnya selama ini telah menghancurkan hubungan mereka. Ia melihat Nina dengan pandangan yang penuh penyesalan, namun Nina sudah jauh lebih kuat daripada yang pernah ia bayangkan. Rena, yang semula duduk di samping Dimas, kini merasa tidak nyaman dengan ketegangan yang terjadi. "Jadi, apa yang akan terjadi sekarang?" tanyanya ragu-ragu, mencoba memecah keheningan. "Apakah Nina akan memutuskan untuk berinvestasi atau tidak?" Nina mengangkat bahu. "Saya tidak datang untuk menyelamatkan perusahaan kalian, Rena. Saya sudah terlalu lama memberikan kesempatan untuk sebuah perbaikan, namun sikap kalian tidak pernah berubah. Jadi, saya tidak akan memberikan dana untuk perusahaan yang dikelola dengan cara yang salah." Pak Teguh menatap Dimas dengan tatapan yang serius. "Dimas, ini adalah pelajaran untukmu. Kadang, dalam hidup, kita terlalu cepat menilai orang hanya berdasarkan apa yang tampak di luar. Kamu harus belajar untuk menghargai orang yang ada di sekitarmu, karena mereka bisa jadi orang yang paling berpengaruh dalam hidupmu." Dimas terdiam,
Perasaan hancur dan malu mencengkeram hatinya. Ia tahu, sekarang semua sudah terlambat. Ia telah kehilangan kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Nina, dan perusahaannya pun semakin dekat dengan kehancuran. Keputusan Nina untuk tidak berinvestasi adalah pukulan telak yang tak bisa ia hindari. Namun, meskipun suasana begitu berat, Nina tetap tenang, tidak tergoyahkan oleh semua yang terjadi. Ia tahu, inilah waktunya untuk melangkah maju, meninggalkan masa lalu yang penuh dengan kesalahan dan pengkhianatan. Malam itu, setelah pertemuan yang begitu tegang, Dimas dan Bu Tuti duduk di ruang makan yang masih dipenuhi dengan kesenyapan. Mereka merasa seolah-olah dunia menghakimi mereka. Semua kebanggaan yang mereka miliki runtuh begitu saja, terhempas oleh kenyataan yang pahit. Nina, yang selama ini mereka anggap tidak lebih dari seorang ibu rumah tangga biasa, ternyata memiliki pengaruh besar yang tak mereka pahami sebelumnya. Dan yang lebih parah lagi, ia datang ke pertemuan itu dengan niat untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyelamatkan mereka. Dimas menatap piringnya dengan pandangan kosong, tak mampu menatap Bu Tuti yang duduk di seberangnya. "Bu, aku nggak tahu harus mulai dari mana," katanya dengan suara serak, mencoba menahan rasa malu yang semakin membesar di dadanya. "Aku benar-benar menyesal." Bu Tuti, yang juga tampak terpukul, menatap Dimas dengan wajah yang penuh penyesalan. Kita salah, Dimas," jawabnya pelan, suaranya mengandung kepedihan yang mendalam. "Aku selalu berpikir bahwa Nina tidak cukup baik untukmu, tetapi ternyata dia jauh lebih baik daripada yang kita kira. Aku yang salah menghakimi dia." Dimas mengangguk, matanya penuh dengan air mata yang tak kunjung turun. "Aku terlalu fokus pada pekerjaan dan ambisi. Aku lupa untuk menghargai orang yang ada di sampingku. Aku sudah menelantarkan Nina. Aku benar-benar menyesal, Bu." Suasana semakin terasa hampa. Kata-kata penyesalan yang keluar dari mulut Dimas dan Bu Tuti tampak tak cukup untuk mengubah kenyataan yang ada. Mereka tahu bahwa mereka sudah terlalu jauh melewati batas. Dan sekarang, tidak ada lagi yang bisa memperbaiki hubungan yang telah rusak. Tiba-tiba, pintu ruang makan terbuka, dan Nina muncul di ambang pintu. Wajahnya tampak tenang, meskipun hatinya pasti bergejolak. Ia berdiri sejenak, menatap Dimas dan Bu Tuti dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Saya pikir sudah cukup. Terima kasih atas makan malamnya, tapi saya harus pergi sekarang," kata Nina dengan suara yang penuh ketegasan. Dimas terkejut, tetapi ia segera bangkit, mencoba menghentikan Nina. "Nina, tunggu. Aku benar-benar minta maaf," ujarnya dengan suara yang penuh penyesalan. "Aku tahu aku telah banyak salah. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Tolong jangan pergi seperti ini." Namun, Nina tidak tergoyahkan. Ia menatap Dimas dengan tatapan yang penuh kesabaran. Namun jauh di dalam matanya, ada kedalaman yang menunjukkan bahwa ia sudah terlalu lama menderita. "Dimas," kata Nina, suaranya tetap tenang, "maaf tidak bisa membuat semuanya kembali seperti semula. Saya sudah cukup mendengar permintaan maaf yang kosong dari kamu dan ibu. Saya memilih untuk tidak terlibat lebih jauh lagi. Saya tidak bisa terus berurusan dengan rasa malu dan penghinaan yang kalian berikan." Dimas merasa sebuah pukulan keras yang begitu menyakitkan. Kata-kata Nina menghantam hatinya dengan keras. Dan ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk membalikkan keadaan. "Nina, aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya, tapi aku benar-benar menyesal," kata Dimas, suaranya bergetar. Namun, Nina hanya menggelengkan kepala, memberikan senyum tipis yang tidak mengandung kebahagiaan. "Kadang, penyesalan datang terlalu terlambat, Dimas. Kamu harus belajar dari sini. Ini bukan tentang kamu atau aku. Ini tentang bagaimana kamu menghargai orang-orang yang ada di hidupmu. Tapi saya sudah cukup." Nina berjalan perlahan menuju pintu, tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Setiap langkahnya terasa berat, namun ada kedamaian yang tercermin di wajahnya. Dia tahu bahwa ia sedang melakukan hal yang benar, meninggalkan masa lalu yang penuh luka dan pengkhianatan. Begitu Nina keluar dari rumah, Dimas dan Bu Tuti terdiam, hanya dikelilingi oleh kesunyian yang semakin menyesakan.
Mereka merasa tak tahu harus berkata apa lagi. Tidak ada kata yang cukup untuk menebus semua yang telah mereka hancurkan. Mereka telah kehilangan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dan kini, Nina memilih untuk pergi, meninggalkan mereka dengan rasa malu yang mendalam. Dimas menundukkan kepalanya, merasakan beban penyesalan yang begitu besar. Ia tahu, tak ada lagi kesempatan untuk mendapatkan kepercayaan Nina kembali. "Aku sudah menghancurkan semuanya," katanya pelan, hampir tak terdengar. "Dan sekarang, aku kehilangan dia selamanya." Bu Tuti menatap Dimas dengan ekspresi yang penuh rasa sesal. "Kita salah, Dimas. Kita benar-benar salah. Kita harusnya menghargai Nina lebih dari itu. Namun, apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Semua sudah terlambat. Dan yang tersisa hanyalah rasa malu dan penyesalan yang tak akan pernah bisa mereka lupakan." Hari-hari berlalu setelah pertemuan yang mengguncang itu, dan Nina merasakan beban yang jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Keputusan untuk meninggalkan Dimas dan Bu Tuti, meskipun sulit dan penuh dengan perasaan campur aduk, kini mulai terasa benar. Ia sadar bahwa hidupnya tidak akan bisa maju jika terus terjebak dalam hubungan yang tidak saling menghargai. Nina memutuskan untuk mengubah arah hidupnya, meninggalkan masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan dan ketidakpedulian. Ia mulai merasa bahwa harga diri dan kepercayaan diri adalah hal yang paling penting dalam hidup. Tidak peduli seberapa banyak cinta yang pernah ia berikan, jika itu tidak dihargai, maka itu bukanlah tempat untuknya. Selama ini, Nina terlalu banyak memberi ruang untuk orang lain, terlalu banyak menahan rasa sakit demi menjaga hubungan yang sudah hancur. Namun sekarang, dia tahu bahwa mencintai dirinya sendiri dan menghormati dirinya lebih penting daripada berjuang untuk sesuatu yang tak pernah dihargai. Di suatu sore yang cerah, Nina duduk di teras rumahnya yang sederhana namun nyaman. Cahaya matahari yang lembut menyinari wajahnya, dan angin sepau-sepau membawa ketenangan ke dalam hatinya. Ia menarik napas dalam-dalam, menikmati kedamaian yang mulai ia rasakan. Hari-hari yang dulu penuh dengan pertengkaran dan ketegangan kini mulai terasa jauh, seolah-olah hidupnya telah diberi kesempatan baru untuk tumbuh. Ia memikirkan semua yang telah terjadi, pernikahannya yang rusak, penghinaan yang ia terima, dan cara Dimas serta Bu Tuti memperlakukannya. Semua itu kini terasa seperti bagian dari masa lalu yang harus ia tinggalkan. Ada rasa sakit, tentu saja, tapi juga ada rasa pembebasan yang datang setelahnya. Ia menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting daripada menjaga martabatnya, dan bahwa ia tidak akan pernah lagi mengorbankan dirinya demi orang yang tidak bisa menghargainya. Dengan tekad yang baru, Nina memutuskan untuk mengejar impian-impian yang selama ini ia pendam. Ia tidak lagi merasa terikat dengan masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan. Nina mulai kembali fokus pada karirnya, memperdalam pengetahuan tentang dunia investasi yang sudah lama ia geluti, dan membuka peluang baru yang sebelumnya tidak ia anggap penting. Keberanian untuk melangkah maju menguatkan dirinya. Suatu hari, Nina menerima tawaran untuk menjadi konsultan investasi di sebuah perusahaan besar. Tawaran itu adalah kesempatan besar yang selama ini ia impikan. Tanpa ragu, Nina menerima tawaran tersebut, merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk melanjutkan hidupnya. Kehidupan baru Nina dimulai dengan penuh keyakinan. Ia mulai berkeliling dunia untuk menghadiri konferensi, bertemu dengan klien-klien penting, dan membangun reputasi yang tidak hanya dikenal oleh orang-orang di dunia investasi, tetapi juga dihormati karena integritas dan kecerdasannya. Nina merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Ia tidak lagi hidup untuk memenuhi harapan orang lain. Kini, ia hidup untuk dirinya sendiri. Meskipun Dimas dan Bu Tuti pernah menjadi bagian dari hidupnya, Nina sadar bahwa ia harus melanjutkan hidup tanpa mereka. Ia belajar bahwa hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling mendukung dan menghargai. Tidak ada tempat bagi orang-orang yang tidak menghargai dirinya, dan ia tidak akan membiarkan siapapun merusak harga dirinya lagi. Pada suatu malam, saat Nina berdiri di balkon apartemennya yang menghadap ke kota yang gemerlap, ia merasa kedamaian yang luar biasa. Semua pengorbanannya telah membawanya ke titik ini. Ke titik di mana ia bisa berdiri dengan kepala tegak, merasa bangga dengan siapa dirinya. Ia tersenyum pada dirinya sendiri,
Karena akhirnya ia tahu bahwa ia bisa hidup tanpa ketergantungan pada orang lain, tanpa harus merendahkan dirinya demi memenuhi ekspektasi orang lain. Nina telah memilih jalan yang penuh martabat. Jalan yang jauh dari orang-orang yang tidak menghormatinya. Dan meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan tantangan, ia tahu bahwa ia telah menemukan kekuatan sejati dalam dirinya sendiri. Harga diri dan kepercayaan diri, itu yang membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Kini, ia tidak akan pernah lagi ragu untuk melangkah maju, karena ia tahu bahwa dirinya layak dihargai, dan ia akan terus menjaga martabat itu sepanjang hidupnya. Dengan langkah penuh keyakinan, Nina melangkah ke masa depannya, meninggalkan masa lalu yang penuh luka, dan membangun masa depan yang lebih baik, jauh dari orang-orang yang tidak pernah menghargainya.